Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Kali ini yang akan kita bahas mengenai alkana, alkena, alkuna. Sebelumnya kita pelajari dulu mengenai rumus molekul dari ketiga senyawa tersebut. Untuk alkana, rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2. Alkena CnH2n. Alkuna CnH2n minus 2. Apa perbedaan antara alkana, alkena, dan alkuna? Kalau untuk alkana, ikatannya adalah tunggal. Itu yang kita sebut sebagai ikatan jenuh. Sedangkan untuk alkena, ikatannya adalah rangkap 2. Disebut sebagai ikatan tak jenuh. Sedangkan alkuna, ikatannya adalah rangkap 3. Disebut sebagai ikatan tak jenuh. Contoh penggunaannya, misalkan kita mempunyai C dengan jumlah C3, berarti N-nya kita ganti ini dengan 3 ya. C3 hanya adalah 2 dikali 3, 6 ditambah 2. Jadinya adalah C3H8. Untuk alkena, jika jumlah C-nya ada 3, berarti hanya 2 dikali 3, 6. Artinya C3H6. Untuk alkuna, ketika jumlah C-nya adalah 3, berarti hanya adalah 2 dikali 3, 6 dikurangi 2, 4. Jadi C3H4. Ini rumus molekulnya. Bisa kita ganti dengan jumlah C misalkan 5. Berarti untuk alkana C5H12. Untuk alkena C5H10. Untuk alkuna C5H8. Seperti itu ya, jelas ya. Oke, sekarang kita masuk ke penamaannya, alkana, alkena, dan alkuna. Kalian minimal hafal 1-10 ini ya. Kalau jumlah C-nya 1, itu namanya meta, 2 eta, 3 propa, 4 buta, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Lalu untuk alkana, alkena, dan alkuna yang membedakan adalah bagian belakangnya. Jadi ketika alkana dia jadinya adalah metana. Kalau C-nya 2, untuk alkana berarti etana. Untuk alkena, etena. Untuk alkuna, etuna. Gitu ya, jadi tinggal belakangnya aja, ana, ena, atau una. Kalau 4, berarti untuk alkana jadinya adalah butana. Untuk alkena adalah butena. Untuk alkuna adalah butuna. Kalau 5 berarti untuk alkana dia pentana. Kalau untuk alkena berarti pentena. Kalau alkuna berarti jadi pentuna. Jadi tinggal bagian belakangnya saja yang berbeda, tapi depannya sama. Ingat untuk alkena dan alkuna jumlah C-nya mulai dari C2. Tidak ada alkena dan alkuna C-nya hanya 1. Jelas ya? Itu akan dipakai untuk tata nama rantai hidrokarbon. Nah, sekarang yang akan kita pelajari berikutnya adalah mengenai rantai atau alkil atau cabang. Jadi nanti kalian akan bertemu yang namanya rantai induk, rantai utamanya. Nah, rantai induk ini nanti dia ada yang mengikat cabang. Jumlah cabang itu bermacam-macam. Beberapa jenisnya seperti ini. Kalau kita punya cabangnya C-nya 1, ingat ya, C itu tangannya selalu 4. Jadi ketika ini sudah berikatan 1 di sini tangannya, jumlahannya berarti kita isikan jumlahannya ada 3. Ya, itu disebut apa? Kalau C-nya 1, ini namanya adalah metil. Tadi sama dengan yang sebelumnya, C-nya 1 itu kan meta. Karena ini cabang itu adalah alkil, jadi tinggal kalian ganti aja jadi metil. Oke, lanjut. Ketika cabangnya ada 2 C-nya. C-nya ada 2. Oke, kita lengkapi dengan H-nya, hidrogennya. Ini berarti hidrogennya ada 3. Karena ini tangannya cuma 1. C ini tangannya sudah ada 2 nih, 1, 2. Berarti hidrogennya sisanya adalah
2, CH2. Namanya apa? Kalau jumlah C-nya 1 itu metil, jumlah C-nya 2 itu yang kita sebut sebagai etil. Sekarang kalau jumlah C-nya ada 3, 1, 2, 3. Lengkapi dengan hidrogennya. Ini tangannya sudah 1, berarti hanya ada 3. Ini tangannya 2, berarti hidrogennya 2. Kalau ini 2 juga, berarti hidrogennya adalah 2, CH2. Namanya adalah propil. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini bentuk C yang lurus. Jumlah C-nya 3 tapi lurus semua. Kalau dia C tapi membentuk huruf L seperti ini. Nih, ini kan jumlah C-nya 3 ya. 1, 2, 3. Sekarang kita lengkapi dengan hidrogennya. Ini hanya ada 3. Di tangannya juga baru 1, berarti C ini dia akan mengikat 3 hidrogen. C yang ini tangannya sudah ada 1, 2, 3, berarti dia hanya mengikat 1 hidrogen. Totalnya semuanya ada 3. Kalau 3 itu adalah propil. Tapi karena dia membentuk huruf L seperti ini yang kita sebut sebagai bentuk isopropil. Jelas ya? Oke, lanjut. Kalau jumlah C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Lengkapi dengan hidrogennya. Ini hanya 3. Ini hanya ada 2. Ini juga tangannya sudah 2, berarti hidrogennya ada 2. Ini sama, hidrogennya juga ada 2. Ini yang kita sebut sebagai butil. Masih ada beberapa jenis cabang berikutnya. Jumlah C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang bikin beda adalah C yang terakhir dipotong, ditaruh di C nomor 2. Kita lengkapi dengan hidrogen. Ini hanya ada 3. Ini hanya juga ada 3. Ini tangannya 2, berarti hanya 2. Ini tangan C-nya sudah ada berapa? 1, 2, 3. Berarti hidrogennya masih ada 1 kurangnya. Namanya apa? Jumlah C totalnya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti ini namanya butil. Tapi karena ujungnya membentuk huruf L kecil, ini yang kita sebut sebagai isobutil. Oke, lanjut. Satu, 2, 3, 4. Lengkapi dengan hidrogennya. CH3, CH2, CH3, yang ini CH. Sama 1, 2, 3, 4, butil juga, tapi membentuk huruf L. L-nya sekarang yang panjang ya. Ini yang kita sebut sebagai sekunder butil atau sek butil. Yang terakhir, jumlah C-nya juga sama-sama 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang lengkapi dengan hidrogennya. CH3, CH3, CH3. C yang ini sudah tidak punya H karena keempat tangannya sudah berikatan dengan C. Ini kita sebut sebagai tersier butil. Gitu ya. Oke, jadi kita punya metil, etil, propil, isopropil, butil, isobutil, sekunder butil, dan tersier butil. Itu akan digunakan sebagai cabang. Nah, kalian bisa menyingkat. Kalau metil ya udah CH3 aja ya. Tapi kalau etil ini nanti kalian bisa singkat menjadi C-nya ada 2, hanya ada 5. Berarti ini bisa kita langsung tulis C2H5. Gitu, akan berikatan ke induknya. Ini C-nya ada 3, hanya ada 4 tambah 3, 7. Berarti C3H7. Gitu ya, seterusnya ya. Jadi kalian bisa menyingkatnya dengan seperti itu, jumlah C-nya berapa, hanya ada berapa. Begitu.